Prof. Juanda, melihat kontroversi yang terjadi, apakah kemudian Pak Kapolri berani mengkoreksi Perpol ini dan kemudian menarik saja semua polisi aktif yang duduk di jabatan-jabatan sipil? Saya tidak berkapasitas untuk menebak pikiran Pak Kapolri. Saran Anda? Menurut saya, pertama saya tegaskan kembali, saya melihat ini dalam bahasa pikiran saya bahwa Perpol ini adalah merupakan respon positif dan niat baik Kapolri untuk menjawab dan menjabarkan putusan 114. Yang kedua, memang kalau kita ini sebenarnya ya Pak Kapolri ini ingin bahwa adanya sarana hukum yang tepat. Tetapi untuk sementara inilah yang ada. Itu satu. Yang kedua, ya saya pikir memang ya sebagusnya, idealnya supaya tidak menjadi sorotan atau beban konsentrasi kepada kepolisian, maka regulasi tentang bidang ini sebaiknya memang diatur dalam undang-undang. Atau memang sebagaimana yang disarankan oleh Prof. Jimli, minimal di PP. Nah, menurut saya terserahlah. Tapi saya lebih tepat ke perubahan undang-undang nanti mengatur soal tidak mungkin tidak 17, bisa 19, bisa juga kurang. Atau itu terserah DPR bersama Presiden untuk mengatur. Disitulah mungkin penyelesaian terbaik. Tetapi untuk saat sekarang menurut saya daripada tidak ada sarana hukum, terus tentu untuk mengimplementasi putusan itu ya tentu Perpol lebih Oke, baik Pak Yusuf. Kalau bagi Anda kembali Kompolnas sebagai pengawas internal kepolisian, apakah Perpol ini tidak mengganggu perasaan kolektif dari publik sih sebetulnya? Ya tentu dalam kita melihat fakta-fakta, kan ada fakta sosiologis di mana di dalam fakta sosiologis itu ada pro dan kontra. Tapi dalam fakta sosiologis itu kita juga melihat bahwa Perpol sebagaimana yang saya sampaikan tadi tidak ditempatkan dalam penilaian hitam dan putih, tapi ini kita pantau bahwa ada pendapat hukum, dia diperlukan karena ada kekosongan hukum. Dalam fakta-fakta ada pengisian jabatan yang itu diisi oleh anggota Polri di dua struktur itu, kemudian nanti bagaimana pengaturannya. Perpol ini sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Juanda itu memberikan ruang perantara untuk mengatasi persoalan-persoalan terkait dengan ada kebutuhan semangat membatasi yang itu tidak boleh lagi ke depan seperti sebelum adanya putusan MK. Yang kedua, kita juga memantau bahwa di dalam fakta sosiologis itu berkembang pendapat ini diperlukan adanya sebuah revisi Undang-Undang Polri yang akan dapat menghindari multitafsir. Sehingga perdebatannya akan lebih terbuka, lebih luas. Jangan-jangan tidak hanya 17, tapi bisa lebih, bahkan bisa kurang. Karena sementara ini kami melihat juga ketika ini diterbitkan, mengapa 17? Karena masih ada yang lain yang itu dipandang punya hubungan yang kuat. Nah, misalnya sampai kepada kami itu, kok ini tidak ada badan pengelolaan perbatasan. Itu tidak ada, karena itu kaitannya dengan Kantipmas juga. Nah, yang selanjutnya kami sebagai pengawas sekali lagi menempatkan Perpol nomor 10 tahun 2025 yang sekarang ini sudah diundangkan dalam berita negara. Kita akan mengawasi secara ketat bagaimana nanti mendudukkan di 17 kementerian lembaga negara itu soal sangkut pautnya dengan tugas kepolisian, Harkantipmas, penegakan hukum dan perlindungan pengayoman pelayanan masyarakat. Baik, Pak Isnur, jadi ini gini, Perpol ini banyak ditolak oleh sebagian publik, ya, meskipun Kompolnas enggak, Pak Juanda juga tidak. Ada juga tuntutan publik untuk pembebasan aktivis yang akibat dari para agus, semuanya enggak didengar sebetulnya. Gimana? Ya, memang momentumnya menjadi sangat tidak baik ketika Polri seharusnya membuat cooling down dan membangun citra lebih baik. Justru ketika Perpol ini lahir, seolah-olah dia menentang arus kehendak masyarakat yang harusnya polisi menghormati putusan MK. Saya ingin tambahkan Mas Budiman, yang bahaya dari Perpol ini bukan hanya dia melampaui kewenangannya, ada banyak lembaga-lembaga. Kalau kita baca pasal 18 di sana, pertanyaan besar gini, ketika seseorang, misalnya tadi Sekjen DPD, Sekjen Kemenkumham, ditempatkan di kementerian, siapakah atasannya dia?
kepada siapa kewajiban dia pembinaan dan pelaporan? Harusnya ke kementerian itu dong, total dong. Tapi di Perpol ini pada 18, pembinaan harus oleh Mabes. Dan tiap 3 bulan dia harus bikin laporan ke Mabes, ke atasan di kepolisiannya. Terjadi double loyalitas. Double atasan di situ. Ya kan, double kebingungan. Itu yang berbahaya dalam pelaksanaan penugasan oleh kepolisian yang nggak berbasis undang-undang yang jelas. Harusnya kenapa sih harus ngundurin diri, kenapa pensiun, agar dia total di lembaga yang baru itu gitu. Itu maksudnya, niat baiknya. Kita harus tangkap pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Kepolisian itu di situ. Dampak kepada institusi yang ditempatkannya menjadi banyak masalah kemudian. Baik. Prof. Maru, jadi kalau menurut Prof. Maru dalam posisi yang kontroversi pro dan kontra sekarang, apa yang harus dikerjakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto? Ya, jadi saya kira seluruh masalah ini harus dikembalikan kepada semangat konstitusionalisme, yaitu membatasi kekuasaan daripada masing-masing, tidak ingin melihat ke daerah lain, karena organisasi kekuasaan itu dia dalam strukturnya masing-masing memiliki kewenangan ke dalam, tetapi kalau menyangkut lembaga lain itu sudah menjadi kewenangan dari presiden sebagai penanggung jawab tertinggi. Oleh karena itu kalau melihat kedudukan Perpol, kita kembali juga kepada landasannya. Apakah ada landasannya untuk menerbitkan suatu peraturan yang menjadi muatan undang-undang, lepas daripada dibutuhkan oleh tidak dibutuhkan oleh polisi? Ada kekosongan hukum tadi katanya. Kekosongan yang mana? Itu tidak perlu diatur secara demikian, bahwa untuk mengisi kekosongan kita melakukan pelanggaran konstitusi dengan membuat aturan yang tidak ada landasannya, karena itu semua harus diatur dengan undang-undang. Masakan kepolisian mau merebut itu menjadi suatu kewenangannya sendiri, karena ini adalah antar lembaga. Misalnya menempatkan orang saya ke tempatnya Pak Budiman, itu tentu membutuhkan koordinasi dari atas yang bukan menjadi wewenang di sini sendirian tadi, sehingga disebutkan ada double loyalitas. Nah, dari sudut ini saja sumber kewenangan tidak ada, kita harus menyerah sebenarnya bahwa itu dari awal, sama dengan semua perbuatan-perbuatan hukum yang tidak ada landasannya dan melanggar hukum yang lebih tinggi, itu dianggap tidak pernah ada sebenarnya itu. Jadi kalau konkretnya apa saran dari Prof. Maru solusi jalan keluarnya? Ya tentu kita kembalikan kepada presiden. Kembali ke presiden. Pak Maru, makasih. Mas Isnur, Pak Yusuf dan Pak Juanda, terima kasih telah bergabung di satu meja di forum. Langkah pimpinan Polri menerbitkan peraturan Kapolri yang membolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil telah melukai perasaan kolektif publik. Bukan hanya soal isi, tapi soal pesan. Seolah negara bisa mengatur ulang tatanan hukum tanpa mendengarkan suara rakyat. Apalagi saat ada pernyataan bahwa Perpol itu akan ditingkatkan menjadi peraturan pemerintah, semakin terasa seperti menantang arus perasaan kolektif publik. Padahal Mahkamah Konstitusi pernah memutus polisi aktif yang ingin menduduki jabatan sipil wajib mundur dari institusi. Kini Perpol itu dinilai bertentangan dengan roh konstitusi. Meskipun ada juga yang mencoba membela dengan tafsir prosedural. Inilah ujian nyata bagi negara hukum berdasarkan konstitusi. Apakah hukum akan tetap jadi kompas kolektif bangsa atau justru tunduk pada kemauan penguasa? Kita sedang berdiri di persimpangan, akan menuju tata kelola demokrasi yang sehat atau masuk ke era terserah kekuatan politik. Ini masa-masa kritis kita sebagai bangsa. Ini satu meja The Forum, tempat kita bertanya dan bersuara secara jujur. Masihkah hukum berdiri di atas kekuasaan atau kekuasaan telah menulis ulang arti hukum itu sendiri? Demikian satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.